Maksudmu apa? Pilih dia atau pilih kami? Di sini Uqbah itu diuji kesetiaan kawanannya. Sementara kawan-kawannya ini, kawan bisnis, kawan berburu, kawan berperang, kawan dari kecil, mungkin kawan-kawan sama cari kayu gaharu, kawan buat ladang sawit, mungkin kawan-kawan lah pokoknya, kawan lama. Sementara Muhammad ini bukan kawan lama, hanya saja orang terpandang keturunan Quraisy, pengaruhnya besar dan orang baik, digelari Al-Amin. Tapi yang namanya kata kawan setia, kata Abu Jahal dan yang lainnya, Umayyah bin Khalaf, kata dia hitam. Alhamdulillahi rabbil alamin, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut kajian perjalanan hidup setelah kematian, seperti biasa kita berdoa kepada Allah, terkhusus bagi orang tua kita yang telah mendahului. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma qsilhum bima'is salji wal barad wa nakkihum minal khataya kama yudaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim wa a'idhhum min azabil qabri wa azabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema di minggu yang lalu tentang penyesalan penghuni kubur yang berada di alam kubur atau alam barzakh. Berarti kalau ada penyesalan, ada kebahagiaan. Mereka yang berbahagia, mereka yang beramal. Dan termasuk salah satu doa yang kita panjatkan tadi adalah yang ditunggu-tunggu oleh penghuni barzakh berdasarkan riwayat. Karena penghuni barzakh diumpamakan oleh Nabi seperti seseorang yang tenggelam, tak pandai berenang. Tenggelam, tak pandai berenang, yang diharapkan hanya satu, minta tolong, pertolongan dari orang yang di darat. Maka orang yang di darat itu diumpamakan orang yang di dunia. Orang yang tenggelam itu orang yang sudah di barzakh. Mengapa? Karena mereka tidak bisa berbuat. Tak pandai berenang, apa bisa dibuat? Hanya minta tolong. Yantaziru da'watan min abin au umin au akhin au sadiqin. Menunggu doa dari ayah, ibu, kawan dan saudara laki-laki dan perempuan. Inilah termasuk orang-orang yang berbahagia. Berarti jika ada orang yang berbahagia di sana, ada orang yang sengsara. Sengsara inilah yang dimaksud mereka yang menyesal. Nah, pada minggu yang lalu kita sebutkan satu, yaitu mereka yang tidak beriman. Meskipun amalnya banyak, meskipun dia pakai peci hitam juga, meskipun dia pakai sorban, mungkin pakai jubah, tapi kalau tidak beriman tidak dinilai. Sebab itulah jadi standar mutlak dari Allah,
agar amal diterima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita selamat di poin yang pertama ini. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimah. Husnul khatimah itu yang meninggal dalam keadaan beriman. Itu termasuk husnul khatimah, meninggal tidak meninggalkan agama ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang kita bahas pagi ini, yaitu orang-orang yang salah dalam berteman. Ini lebih ngerucut. Kalau sebelumnya umum, karena pengajian kita semakin ke bawah semakin kerucut. Karya ilmiah itu begitu, semakin ke bawah semakin ngerucut. Beda dengan koran. Kalau koran semakin ke bawah semakin melebar. Apalagi berita. Berita untuk besok itu melebar itu. Begitu perbedaan karya ilmiah dengan berita yang ada di koran-koran. Maka mengerucut, kemudian umum orang tak beriman. Sekarang orang yang salah memilih teman. Nah, kisah itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Quran surat yang ke-25. Quran surat Al-Furqan. Ayat yang ayat yang ke-27, 28 dan 29. Ini Allah ceritakan dengan jelas seseorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ini seorang saudagar, orang kaya, termasuk juga orang terpandang yang hidup di kota Mekah. Uqbah ini Bapak Ibu, orangnya baik, berteman dengan siapa saja. Dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain dia berteman. Dengan pentolan-pentolan kota Mekah, pemuka-pemuka besar kota Mekah, dia berteman. Dan juga berteman dengan Muhammad. Jadi dia ini orangnya sosialis lah kira-kira begitu. Jadi dia tak pandang siapapun saya berteman. Sampailah suatu ketika Uqbah ini akan mengadakan acara besar, kenduri bahasa kitanya. Kalau acara besar, orang Mekah itu atau orang Arab pada umumnya, mereka mengundang sebanyak-banyak orang. Karena itu menjadi sebuah kebanggaan. Dan bahkan mewajibkan kita makan sebanyak-banyaknya. Tak boleh tak makan. Saya pernah bertamu semasa di Mesir. Sudah penuh ini perut di hari Idul Adha. Disuruh makan lagi. Kalau ikan tuna itu sepanjang ini, satu orang 2 ekor. Itu orang Arab begitu. Betul tak Pak Lukman? Sahih. Tapi kalau mahasiswa kita sepanjang ini ikan tuna potong 5. Yang penting kenyang. Karena mahasiswa kan begitu pikirannya. Bertamu saya ke rumah kawan orang Mesir di Idul Fitri pula. Idul Adha. Raya kurban. Disiapkanlah. Ayo makan kata, kita ada masak sedikit. Kita tengok bukan kecil, segini sedikit. Ya sedikit bagi orang Arab, sedikit bagi orang Ocu itu beda. Jadi perbanding sedikit itu tergantung sudut pandang. Kami tengok, kalau ini mati kami makan nanti. Disuruh makan terus sampai gigi ini sakit. Begitulah orang Arab kalau sudah mengundang kita, mesti dia disuruh makan. Kalau enggak makan mereka marah. Itu yang terjadi di kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim itu menerima tamu, di mana tamunya tidak menjama, la tasilu aidiyahum, tangan mereka tak menyentuh makanan mereka. Makanan Ibrahim. Nabi Ibrahim marah. Rupanya yang datang itu malaikat. Makanya malaikat itu enggak makan. Maka nanti kalau ada jemaah kita habis ini tak makan dia, itu malaikat berarti. Jangan-jangan malaikat maut. Nah, jadi Uqbah ini membuat suatu acara besar, diundanglah seluruh penduduk kota Mekah, termasuk Muhammad. Tapi Muhammad memberi syarat, dia tak menganggapnya Nabi. Syaratnya satu, hai Uqbah, engkau mesti mengucapkan syahadat. Apa sebab? Sembelihan yang tidak disebutkan sembelihan yang tidak disebutkan bismillah tak halal dimakan. Maka orang Islam itu kalau membeli sesuatu tentu harus jelas dulu baca bismillah atau tidak. Baik, saya di sini ada Pak Ucok, mana dia? Tak nampak.
Kalau Pak Ucok tu tak mau dia beli ayam di pasar. Kenapa gitu? Baca bismillah atau tidak dia kata. Tapi insya Allah orang kita baca bismillah. Untuk ihtiyaton, kehati-hatian boleh-boleh saja, tak ada masalah. Nah, akhirnya Uqbah ini mengucapkan syahadat depan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersyahadat, maka berjanjilah, kamu datang nanti, insya Allah datang. Tak lama setelah itu tersebarlah berita di kota Mekah bahwasanya Uqbah telah murtad dari agama nenek moyang mereka, maksudnya kafir Quraisy. Kemudian disidanglah oleh Abu Jahal dan pentolan kota Mekah lainnya. Ditanya, hai Uqbah, qad sabaqta, engkau telah mengkhianati agama nenek moyang kita. Kata Uqbah, kenapa? Engkau telah mengikuti agama Muhammad yang membuat kita berpecah belah. Kata Uqbah, tidak. Sebenarnya saya tidak mengikuti agama Muhammad, tapi engkau sudah bersyahadat, bersaksi dia adalah Rasulnya. Di sinilah Uqbah menjelaskan, wahai kawanku, sesungguhnya aku ucapkan itu untuk menenangkan hatinya saja. Jadi ada orang ketika berkawan dengan kita, iya depan kita, mengangguk dia, belakang kita mengeleng. Iya kata dia. Tapi rupanya menggeleng, dalam mengangguk itu menggeleng. Kata Uqbah, saya ucapkan itu agar dia datang di acara pesta yang akan saya buat. Katanya, kalau tidak mengucapkan syahadat, tak akan dijamah makanan yang kami hidangkan. Dan ini aib bagi orang Arab. Jadi kalau tak makan itu aib. Mungkin di sebagian tempat kita, kalau makan banyak itu yang aib. Kalau di sana makan banyak itulah yang dianjurkan. Kemudian kata kawan-kawan Uqbah, tak bisa begitu, harus hitam putih. Orang kafir tu begitu, Pak. Maka orang Islam mestinya begitu juga, hitam atau putih. Maksudmu apa? Pilih dia atau pilih kami? Di sini Uqbah itu diuji kesetiakawanannya. Sementara kawan-kawannya ini, kawan bisnis, kawan berburu, kawan berperang, kawan dari kecil, mungkin kawan-kawan sama cari kayu gaharu, kawan buat ladang sawit, mungkin kawan-kawan lah pokoknya, kawan lama. Sementara Muhammad ini bukan kawan lama, hanya saja orang terpandang, keturunan Quraisy, pengaruhnya besar dan orang baik, digelari Al-Amin. Tapi yang namanya kata kawan setia, kata Abu Jahal dan yang lainnya, Umayyah bin Khalaf, kata dia, hitam atau putih, berteman dengan dia atau dengan kami. Begitulah prinsipnya orang kafir kota Mekah tu, Bapak Ibu. Ngomong tengguh dalam pendirian, enggak abu-abu, enggak boleh. Jadi apa maksudmu? Mesti engkau batalkan pertemanan dengan dia atau jangan berteman dengan kami. Oh, berat. Bingung Uqbah ini. Ini kawan berbisnis, nanti enggak disuplai, nanti sembako ke sini habis, terputuslah bisnis. Nanti tadi ajaknya berdagang ke Syam. Sementara Muhammad ini yang cari hanya kalau tamu datang tak dimakan, menanggung rasa malu. Akhirnya diputuskanlah oleh Uqbah, baiklah saya ikut kalian. Tinggal akhirnya pertemanan dengan Muhammad. Syarat yang kedua, tak cukup hanya engkau mengikuti kami, apalagi syaratnya engkau datangi Muhammad, kemudian ludahi mukanya sebagai bentuk kesetiakawanan kita. Oh, berat juga tu Bapak Ibu. Dia tahu Muhammad ini orang baik. Pertanyaannya, mengapa Abu Jahal tu begitu benci dengan Muhammad? Karena mereka ini di kota Mekah bersaing untuk mendapatkan hati penduduk kota Mekah dan orang-orang yang datang dari luar kota Mekah. Kalau keluarga Muhammad, Abu Talib dan keturunannya ke atas ke bawah menyiapkan minum bagi jamaah haji, mereka menyiapkan fasilitas, terus begitu. Mereka bersaing untuk mendapatkan hati umat, hati masyarakat kota Mekah. Sampai suatu ketika, kata Abu Jahal, tiba-tiba dari keturunan Bani Abdul Muttalib mengaku Nabi. Bagaimana mungkin saya bisa mengaku menjadi Nabi? Inilah yang membuat Abu Jahal, Amr bin Hisham dendam kesumat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu disebutkan dalam kitab Sang Yatim. Sang Yatim, sirah Nabi Muhammad yang berbentuk novel. Itu bagus sekali. Tipis, 700 halaman. Nah,
Silakanlah dibaca. Tapi enak bacanya Bapak Ibu. Akhirnya Uqbah tadi mendatangi Muhammad yang sedang di Mekah, sedang beribadah. Setelah selesai ibadah, ditemuilah Muhammad. Kemudian tiba-tiba dia meludahi mukanya, persis seperti yang disuruh oleh kawan-kawannya tadi. Kagetlah Rasulullah. Wahai Uqbah, mengapa engkau begini? Ya Muhammad, saya lebih memilih kawan saya dibanding engkau. Mereka itu jumlahnya besar dan mereka ini orang-orang kuat. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai Uqbah, ludahmu yang mengenai muka saya ini nanti akan dibalas oleh Allah berupa bakaran api neraka di wajahmu, menjadi hitam. Tapi Uqbah tak peduli Bapak Ibu, karena orang kalau sudah ada kepentingan di sana, apapun ucapan orang itu tak peduli. Begitulah yang terjadi dengan Uqbah bin Abi Mu'id. Habis itu pulang, mereka bertemu dengan kawan-kawannya. Setelah itu terjadilah hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, karena desakan-desakan terhadap Muhammad dan pengikutnya semakin berat untuk meninggalkan agama yang didakwahkannya. Ditambah lagi istri tercintanya meninggal, disusul kemudian dengan pamannya Abu Thalib meninggal. Mencari dukungan ke Taif tak dapat dukungan. Di situlah terjadi Isra dan Mi'raj untuk menghibur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lama setelah itu, lebih kurang 2 tahun, Rasul pun hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah dan terjadi perang Badar. Di perang Badar inilah Uqbah ikut di barisan Abu Jahal. Abu Jahal meninggal, Umayyah bin Khalaf meninggal, termasuk Uqbah. Ketika dikumpulkan jenazah-jenazah mereka, selain Abu Jahal yang dimasukkan ke sumur, maka kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, ini kenapa wajah Abu Uqbah ini warna hitam? Ditengok oleh Rasulullah, inilah yang aku sampaikan beberapa tahun yang lalu, bahwasanya Allah akan bakar wajahnya dengan api neraka, berwarna hitam di bagian wajahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Uqbah ini meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal. Menyesal ketika sudah sampai di barzakh. Ada mengatakan setelah sampai di akhirat. Karena ini tafsiran ulama itu bermacam-macam. Karena pembahasan kita penyesalan di penghuni barzakh, maka kita ambillah kisah itu menunjukkan orang-orang yang salah memilih sahabat di masa hidup akan berpengaruh besar dalam kehidupannya. Allah berfirman, jadi Uqbah itu meninggalnya dalam keadaan tidak mengikuti agama Muhammad, meskipun dia mengakui Muhammad itu sebagai nabi, orang baik, orang terpercaya. Apa sebab? Sebab pengaruh teman. Maka Allah sebutkan kisah itu di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 27, 28 dan 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma, dan pada hari ya'addu zalimu ala yadai, orang-orang zalim itu menggigit jari jemarinya. Yaqulu, sambil berkata, ya laitani, alangkah celakanya aku, ittakhadhtu ma'ar rasul sabila, andailah aku dulu mengambil jalan Rasul itu. Jadi penyesalan itu pasti selalu datang kemudian hari. Andailah dulu jalan itu yang aku tempuh, andailah dulu saya bersama Nabi yang dipilih, pasti saya tidak begini. Ya wailata laitani, alangkah celakanya saya, lam attakhiz fulana khalila, kenapa tidak dia yang aku jadikan sebagai temanku semasa hidup? Kenapa orang itu kawan saya? Kenapa Uqbah? Kenapa Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Sufyan dan pemuka-pemuka besar Quraisy lainnya yang menjadi teman saya sehari-hari? Andailah dulu, ini ungkapannya, dulu ketika di dunia aku berteman dengan orang baik itu, maka pasti aku akan terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan yang dia buat. Lalu kemudian, laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani, sungguh mereka itu telah menyesatkan aku dari zikri, dari peringatan Al-Quran dan Muhammad. Wa kana syaitanu lil insani khadhula, dan setan jugalah yang bekerja di balik itu semua. Memang setan yang buat skenario, yang menyesatkan manusia itu setan. Tapi setan itu terkadang tak wujud asli setan, dia berwujud manusia. Makanya disebutkan oleh Al-Quran, minal jinnati
Wannas, yang membisikkan manusia itu jin dan manusia. Kalau jin atau setan, mungkin kita bisa berta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin kita bisa istighfar, setan itu akan lari. Mungkin di rumah kita bacakan surah Al-Baqarah. Mungkin kita berlindung dengan doa-doa kita. Tapi kalau kawan, nampaknya benar, rupanya tak benar. Nampaknya menolong, rupanya mendorong. Di pinggir jurang, nampaknya menolong, rupanya tujuannya mendorong. Begitulah pandainya manusia itu menggelabui. Bahkan tipu daya manusia itu jauh lebih hebat daripada tipu daya setan itu sendiri. Maka disinilah kata para ulama bahwasanya betapa banyak orang yang awalnya baik, lurus, tidak neko-neko, ketika mendapat kawan yang salah berbelok. Maka disinilah para ulama mengambil sebuah hadis, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk. Matsalul jalisis salih, perumpamaan teman duduk yang baik, kahamilil miski wasu'i, dan teman yang buruk seperti orang yang membawa minyak wangi dan pandai besi. Ini ilustrasi dari Nabi. Teman yang baik seperti pembawa minyak wangi. Mengapa minyak wangi? Karena kata Nabi, imma ayyuhdiyaka wa imma antabata'a minhu. Mungkin saja engkau kecipratan aroma wangi minyak tersebut, atau engkau membelinya. Ini perumpamaan dengan berteman dengan orang yang saleh, orang yang baik. Wa imma antajida minhu rihatan thayyibatan, atau engkau mendapatkan wewangian, hadiah wangi yang baik dari aroma minyak tersebut. Wa nafikhul qir, adapun orang yang pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabaka, mungkin jadi akan membakar bajumu. Orang yang berteman dengan tukang las contohnya, bukan berarti buruk ya tukang las itu, ini perumpamaan. Karena baju bisa jadi akan terbakar, atau mungkin baju terciprat asapnya yang begitu pekat. Akhirnya yang awal tadi datang ke tempat itu dalam keadaan bersih, wangi, karena dapat aroma asap yang tak baik, akhirnya baju pun menjadi tidak wangi lagi, menjadi kotor. Ini perumpamaan Nabi. Maka disinilah penting kita menjaga persahabatan. Oh, berarti kita tak boleh bersahabat dengan beda keyakinan Ustaz? Boleh saja, boleh, tapi porsinya mesti dilihat. Betapa banyak Bapak Ibu orang yang awalnya memeluk Islam, kemudian karena berteman dengan lintas agama, akhirnya meyakini semua agama benar. Ini pengaruh besar. Oh tidak Ustaz, insya Allah iman saya kuat. Begitu kata sebagian orang, saya tak akan terpengaruh. Sehari, 2 hari, 3 hari, dimasukkanlah subahat dari agama mereka. Akhirnya linglung juga ini orang. Dan saya pernah diskusi dengan seorang perempuan di Pekanbaru, dulunya Muslim. Kemudian di umur 25 tahun berteman dengan seorang laki-laki, akhirnya jatuh cinta. Ingin menikah dengan laki-laki itu. Setelah ditelusuri, rupanya pemuka agama. Agama yang paling besar di Indonesia setelah Islam. Setelah itu Bapak Ibu, karena sudah cinta, akhirnya digadaikanlah agamanya itu. Menikah dengan laki-laki ini sampai ke Roma, sampai ke San Catherine di Mesir, kemana-mana dibawa. Dia beriman kepada Allah sampai umur 25. Bersama laki-laki ini sampai umur 50. Artinya apa? Separuh hidupnya berkeyakinan dengan agama suaminya. Sementara dia 25 tahun itu potonglah 10 tahun, tinggal 15 tahun. 15 tahun ini potong pula yang solat cuma 5 tahun. Bisa jadi beragamanya itu hanya 5 tahun. Menurut pengakuan dia, kalau dibandingkan keyakinan saya dengan keyakinan bapak saya, maksud Islam, itu lebih banyak keyakinan, lebih dalam keyakinan bersama suami daripada keyakinan orang tua. Tapi Bapak Ibu, qadarullah, sang suami meninggal. Dan sang suami di Pekanbaru ini menjadi orang besar. Artinya terpandang di agama dia.
qadarullah meninggallah sang suami ini. Rupanya ngiangan-ngiangan pelajaran-pelajaran waktu kecil dulu masih terngiang-ngiang dalam benaknya. Ingin belajar lagi, belajar Islam lagi. Maka pertanyaan pertama yang diajukan ke saya, kalau memang Al-Quran itu kitab suci, apa buktinya? Kan berat tuh, Pak. Kalau Bapak Ibu tanya nanti berkawan dengan orang yang beda keyakinan, ditanyanya, Pak Ketua, Pak Marjan katanya, apa buktinya kitab Bapak itu kitab suci yang datang daripada Allah? Itu kan dari ulama kami. Bapak tengok atau tidak? Itu kan dari Nabi kami. Jumpa enggak dengan Nabi itu? Tidak jumpa. Jadi kita kan berdasarkan keyakinan saja. Kalau keyakinan itu digoyang Bapak Ibu, habislah. Maka ketika itu saya berpikir, karena saya sering menonton Zakir Naik, maka Zakir Naik ini kan logis sekali. Buktinya Al-Quran itu kitab suci pertama, saya bilang, bahwasanya tak satu pun huruf-hurufnya yang salah. Karena kalau manusia yang buat pasti ada salah. Terbukti tidak? Terbukti. Yang kedua, ada informasi dalam Al-Quran yang mana saat itu manusia belum memahaminya. Proses kejadian manusia dari air, segumpal darah, dibalut dengan tulang, dibalut dengan daging, kemudian berkembang, terus ditiupkan ruh. Ini tidak didapati di zaman itu, karena kemajuan ilmu kedokteran baru abad ke-19, abad ke-20. Sebelumnya tidak dikenal dengan ilmu kedokteran yang hebat. Itu dua saya bilang. Yang ketiga, ada informasi dalam Al-Quran bahwasanya ada satu api yang hidup di dalam lautan. Wal bahril masjur. Bahril artinya laut masjur yang nyala api dalamnya. Setelah diselami oleh Asian Geographer, yaitu mereka yang suka menyelam laut, mereka mendapati api itu. Apa informasi yang ada di Al-Quran sejalan dengan kenyataan. Jadi suatu kebenaran itu adalah, ini kesimpulannya, disebut benar itu benar apabila kesesuaian antara ucapan dan kenyataan itu benar. Ini berat nih Bapak Ibu. Ini kajian pemikiran namanya. Karena dulu ketika saya di Gontor, inilah kajiannya, kajian pemikiran. Karena pemikiran inilah yang banyak menyesatkan kalangan mahasiswa. Sampai dulu kita dengar di satu provinsi di daerah Jawa, anjing hu akbar katanya. Ini kan sebabkan karena diajarkan filsafat kemudian dijauhkan dari agama. Karena di sebuah kampus filsafat itu dipelajari harus dijauhkan dari agama, tak boleh bawa agama. Karena nanti pasti dia akan menghalangi. Karena filsafat itu membuka pikiran kita yang tanpa kontrol. Apapun boleh kita pikirkan. Sampai suatu mahasiswa yang diceritakan dulu oleh, lupa saya namanya, Laskar Jihad yang di Ambon, yang sudah meninggal, Ja'far Umar Thalib. Waktu itu datang ke pondok kami, dia cerita ada seorang dosen yang membuat subhat kepada mahasiswanya. Ini teman tadi juga nih Bapak Ibu, berkawan tadi. Kata dia, kalau memang Allah itu maha kuasa, apakah dia bisa menciptakan yang lebih besar pada dia? Ini subhat kan berat nih Pak. Kalau dia bisa, ada yang lebih besar pada dia, berarti Allah itu tidak akbar. Kan akbar kan yang maha besar. Kalau dia bisa, berarti ada yang lebih besar pada dia. Kalau tidak bisa, berarti enggak maha kuasa. Bingunglah mahasiswa ini, karena dia enggak belajar tauhid. Sampai dia tanya ke Ustaz Ja'far Umar Thalib, dijelaskanlah sederhana jawabannya, bahwasanya di dalam pelajaran akidah itu ada 3 yang dipelajari. Ada yang wajib bagi Allah, sifat wajib, ini sifat 20. Ada yang mustahil bagi Allah, ada yang jaiz, ada yang boleh bagi Allah. Yang wajib apa? Wajib Allah itu ada. Itu wajib bagi dia. Kalau enggak ada, bagaimana alam semesta ini ada? Yang kedua, mustahil. Apa yang mustahil? Mustahil Allah itu punya anak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Mustahil punya anak, mustahil punya istri, mustahil punya pembantu. Mustahil menciptakan yang lebih besar pada dia. Ini namanya hukum akal. Yang ketiga yang jaiz, yang boleh,
oleh Allah itu bisa saja buat kita kaya, buat kita miskin, buat kita sukses, buat kita bangkrut. Ini sebut dengan hukum akal dalam ilmu akidah. Bapak Ibu bisa tengok di buku saya, judulnya Mudah Memahami Sifat 20. Ketuhanan mudah memahami sifat 20. Itu yang saya mulai sebelum menjelaskan ilmu akidah. Sebenarnya semua bisa dijawab. Tetapi bagi orang yang tak belajar akan terpengaruh. Nah, begitulah beberapa kampus ingin menyesatkan kaum pelajar kita. Maka ini diawali dengan siapa orang itu berteman, dengan siapa orang itu berkawan, akan memberi pengaruh besar dalam kehidupan. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang mungkin bisa kita tengok di dalam kehidupan kita. Terakhir contoh yang saya angkat, habis waktunya. Tambah dikit lagi. Saya dulu Bapak Ibu ketika di pesantren punya kawan rajin sekali solat. Pesantren kami tutup 2006. Saya pun pindah, semua santri dipindahkan. Saya berangkat ke Kairo 2009 tanggal 25 Februari. Pulang 2013 bulan 11 bertemu saya dengan kawan saya ini. Yang dulu orang alim, setelah bertemu saat itu, nauzubillah, dia sudah kena obat-obatan. Narkoba. Dia tak mau sebenarnya, tapi datang kawannya, kasih satu, gak mau, gratis. Digratiskan dulu, sekali gratis, 2 kali gratis. Rupanya ketagihan sampai 5 kali, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Terpaksa beli. Kalau beli kan mahal Pak, kecil mahal. Kemudian setelah itu beli sekali, duit masih ada, beli 2 kali, berkali-kali habis juga duitnya. Kemudian minta duit ke orang tua, orang tuanya habis duitnya. Setelah itu dicurinya harta orang tua, curi emasnya, habis emasnya ini. Sampai tak bisa ngapa-ngapain lagi, di rumah saja, menggigil dia. Rupanya orang yang kena obat itu dia menggigil, macam sakau. Saya pun tak tahu sakau teman-teman. Begini dia ceritakan. Kemudian berhentilah dia mengonsumsi itu, sehat. Tapi butuh waktu katanya. Sudah sehat dinasihatilah oleh orang tuanya, jangan berteman dengan dia. Dia itu begini. Lepaslah, enggak berteman lagi. Nomor HP sudah dibuang, tak ada kontak lagi. Datang lagi kawan tu. Datang lagi Pak. 2 kali terperosok di lubang yang sama. Sampai dia menikah, barulah dia bisa terlepas. Karena istri terus menasehatinya. Makanya hebatnya, suksesnya seorang suami, pasti di belakangnya ada istri yang hebat pula. Jadi ibu-ibu udah bahagialah. Bapak-bapak ni hebat, kalau enggak ada ibu-ibu takkan hebat mereka. Betul tak Bu? Kurang kuat suaranya, kayak masih ngantuk. Hebatnya laki-laki itu karena ada istri yang hebat pula di belakangnya. Pak Lukman apa lagi? InsyaAllah. Apalagi Pak Ilyas, luar biasa. Kalau saya sebut Pak Ilyas, kencang ketawa aja. Hebat. Akhirnya selamat. Sampai hari ini kawan saya itu sehat karena terus dimotivasi oleh istrinya. Apa kesimpulannya Bapak Ibu dari poin yang kedua ini? Bahwasanya berkawan itu sangat besar pengaruh dalam hidup. Makanya itulah ungkapan salah seorang ulama yang bernama Atha Iskandari. Ulama kuburnya di Mesir. Biasanya kalau mahasiswa kita ketika akan ujian itu ziarah kubur dulu. Kemudian kita di sana membacakan bait-bait al-hikam yang dia tulis. Salah satu bunyinya adalah la tashab, jangan engkau berkawan, ma la yanhaduka haluhu wa maqaluhu 'ala Allah, yang mana ucapan dan perbuatannya tidak mendekatkanmu kepada Allah. Nah, arti ini bukan ekstrim kita, tidak. Untuk menjaga diri kita. Kita khawatir jangan-jangan saya tak sanggup nanti membentengi diri saya. Maka kita pandai-pandai. Maka kita mulai tidak memilih semua teman. Tapi kalaupun kita berkawan sekedarnya korelasi bisnis, saya tak ada masalah. Tapi jangan sampai menjadi teman seiring terus kemana berdua. Karena sedikit banyak akan memberi pengaruh buruk di dalam persahabatan kita. Maka dari akhirat nanti Bapak Ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Bahwasanya kelak persahabatan seseorang dengan yang lain akan menjadi musuh. Karena persahabannya tidak diikat dengan ketakwaan.
kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi berteman dengan orang bertakwa, orang saleh, orang baik, memberi dampak bagi kehidupan dunia dan memberi dampak kelak di akhirat. Di akhirat mereka akan memberikan syafaat. Ada satu hadis yang populer dalam buku kita jilid yang keempat, di mana Rasul menyebutkan ketika penghuni neraka itu di neraka, penghuni surga di surga, penghuni surga itu bertanya, "Ya Allah, mana kawan-kawan saya itu? Innahum yusalluna ma'ana." Dulu ketika di dunia sama-sama solat di Masjidil Huda bersama kami. Wa yasumuna ma'ana, dulu juga ikut buka berpuasa bersama kami. Wa yahujjuna ma'ana, mereka dulu sama-sama haji, kebetulan berangkat 2007. Kloternya kloter ini, nampak saya wajah. Tapi sekarang kawan kami itu mana ya Allah? Kata Allah, cari kawanmu itu, beri syafaat. Syafaat orang soleh. Ini manfaat akhirat. Tapi kan nanti akhirat ini kita juga ingin manfaatnya di dunia. Apa manfaatnya? Orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan pasti juga akan memberi pengaruh kebaikan dalam diri kita. Orang yang mengajak kepada keburukan juga akan memberi pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita menyesal salah memilih teman semasa hidup. Maka berbahagialah Bapak Ibu berada di lingkungan orang-orang yang baik. Karena setidaknya pasti dia ingatkan, zuhur dah masuk nih. Kalau tak ada kau mengingatkan, zuhur, biarlah masuklah zuhur. Awak selesaikan dulu ini. Itu akan memberi pengaruh sedikit banyak. Yang terpenting lagi bagi generasi muda. Kalau Bapak Ibu, saya yakin dah selamatlah insya Allah. Karena sudah selesai, sudah berada di lingkungan yang baik. Tapi anak-anak kita, maka mungkin inilah menjadi tanggung jawab besar bagi orang tua, agar mereka juga mengikuti langkah kita, langkah orang tuanya, mendapatkan sahabat yang baik, mengarahkan kepada kebaikan pula. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang bertanya? Alhamdulillah, tidak ada yang bertanya. Hadis penutup, hadis riwayat Imam Tirmizi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai di hari kiamat kelak. Kita bisa menentukan posisi kita. Nanti kita dengan siapa di sana? Berbanding lurus atau paralel dengan teman kita di dunia. Dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita bercengkrama, maka itulah yang menjadi teman kita nanti. Salah kita memilih kawan, salah pula nanti di sana. Betul tepat kita memilih teman, maka tepat pula kita di sana. Maka oleh karena itu, jika ingin memesan tempat di surga, kata para ulama, pesannya sejak sekarang. Sudah di booking dari sekarang. Maka bookinglah tempat kita Bapak Ibu dengan cara yang kedua ini, memilih teman yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, karena tidak ada pertanyaan, waktu isyraq pun sudah masuk, maka ada? Tidak ada? Ya? Belum masuk lagi? Berapa menit? 5 menit. Okey, baik. Kalau begitu kita selesaikanlah ini. Karena yang ketiga keempat ini pendek. Yang ketiga, yang ketiga, orang yang mengabaikan nasihat agama. Berarti kan mengerucut kan? Mengerucut. Orang yang mengabaikan nasihat agama. Itu Allah ceritakan dalam Quran surat Al-Mulk 68 ayat 10 dan 11. Mereka yang sudah sampai ke sana, mereka katakan, qalu law kunna, andai kami nasma, kami dengarkan dulu nasihat orang tua kami itu. Orang tua kami mengarahkan begini ke sini ke sini, sudah benar jalannya, tapi dilanggar, diselisihi perintah tersebut. Au naqil, kalau kami pikirkanlah apa yang diarahkan oleh orang tua kami, oleh ketua kami, oleh nenek mamak kami itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami berada di sa'ir ini. Sa'ir disebutkan salah satu nama neraka, tapi di dalam barzah itu juga ada namanya azab berupa yang panas, semacam neraka juga. Makanya doa kita kan, wala taj'al qabrahu khufratan
min hufarin niran. Lubang dari lubang api neraka. Bukan berarti di neraka, tapi masih di dalam barzah. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka yang menyelisihi nasihat-nasihat daripada orang tua mereka yang sudah beriman. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, kalau orang beriman itu menunjukkan sesuatu, kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kalian dengan firasatnya orang beriman. Tentu orang beriman yang saleh. Fa innahu yanzuru bi nurillah, karena mereka itu melihat dengan cahaya Allah. Kalau kita ini mungkin gelap-gelap cahayanya, tapi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, alim ulama, apalagi sampai tingkat wali, maka mereka itu yanzuru bi nurillah, mereka itu melihat sesuatu dengan cahaya Allah. Bisa dibacanya apa yang akan ke depan, terjadi ke depan. Membaca bukan berarti ramal, ramal beda. Membaca sesuatu berdasarkan firasat yang Allah berikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, ini pendek saja. Yang keempat, yang terakhir, orang yang menyesal nanti dikerucut lagi. Beriman, tidak beriman, salah milik teman, nasihat agama. Yang keempat ini, orang yang tidak membayarkan zakat hartanya. Orang yang tidak membayarkan zakat hartanya. Itu disebutkan oleh Allah Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 dan 11. 9, 10, 11. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anakmu melalaikanmu mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan itu, faulaika humul khasirun, termasuk orang yang rugi. Wa anfiqu, dan keluarkanlah, ini maksudnya zakat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli, sebelum ayyatiya ahadukumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqul, lalu kemudian dia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani, andai engkau tunda kematianku sebentar, ila ajalin qarib, sebentar saja, fa asaddaqa, aku akan keluarkan hakmu ya Allah, aku akan bayarkan hakmu ini ya Allah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Inilah penyesalan mereka, orang-orang yang diberi kelebihan harta kemudian tidak dikeluarkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati was syaqawah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tampaklah kepada kami yang benar itu benar dan yang batil itu batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Dan ketika kami tampak itu kebenaran, maka jadikanlah kami pengikut daripada kebenaran itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ketika kami tampak kebatilan itu sebagai kebatilan, maka jauhkanlah kami dan keluarga kami dari kebatilan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.